Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, setelah Yesus bangkit menampakkan diri kepada para murid, sesudah sarapan berkatalah Yesus kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sedihlah hati Petrus karena Yesus bertanya sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemanapun kau kehendaki. Tetapi jika sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah berkata demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, Saudara terkasih, kemarin kita diajak untuk merenungkan mengenai jemaat, mengenai komunitas. Bacaan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan mengenai kepemimpinan dalam komunitas, dalam gereja. Yang paling penting mau dikatakan di sini bahwa kepemimpinan dalam gereja, mulai dari paus sampai ketua lingkungan, itu yang paling pokok adalah mencintai Yesus Kristus. Itulah sebenarnya syarat utama untuk menjadi pemimpin dalam gereja. Entah uskup, entah romo, entah siapapun yang mau memimpin dalam tanda petik melayani sungguh-sungguh, mesti mencintai Yesus. Dan mencintai itu berarti ia mau mengikuti setia seluruh perintah dan kehendak Tuhan Yesus, meneladan apa saja yang dikehendaki oleh Yesus, menampilkan citra spirit semangatnya Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kalau para pemimpin mempunyai semangat Yesus Kristus itu, maka saya yakin semua pemimpin dalam gereja akan berhasil dengan baik. Tetapi yang seringkali terjadi, betapa sulitnya mencari pemimpin yang sungguh-sungguh mirip atau mampu menyerupai Tuhan Yesus. Ya mungkin mirip-mirip tetapi masih jauh. Dan kalau masih jauh, maka kita pun juga sulit untuk berharap kepemimpinan itu akan berjalan dengan baik. Dari tingkat uskup, romo sampai dengan ketua lingkungan pun akan seperti itu. Belum lama ini, beberapa bulan ini, paroki kita mengadakan seleksi untuk pemilihan para pengurus pemimpin, mulai dari dewan harian dan sampai dengan ketua lingkungan. Betapa tidak mudahnya mencari orang-orang itu.
Padahal kriterianya sudah dilonggarkan. Untuk mencari beberapa orang yang begitu baik pun sudah tidak mudah. Apalagi kalau nanti harus diperketat, harus sesuai dengan semangat Yesus Kristus, menampilkan citra Yesus dan semangat Yesus dalam hidup sehari-hari. Bagaimana ia rela berkorban, bagaimana ia membangun perdamaian, bagaimana ia mewartakan cinta dan seterusnya, akan sulit sekali, mungkin hanya ada satu atau mungkin bahkan tidak ada. Maka Bapak Ibu, inilah yang menjadi keprihatinan kita. Ternyata kalau kita limbang-limbang, kita renungkan sungguh-sungguh, kita semua masih jauh dari kepemimpinan yang sejati. Maka kita mohon semoga kita semua, lebih-lebih dewan yang sudah terpilih, semakin hari semakin dituntun oleh Tuhan sendiri, sehingga semakin menyerupai Yesus, mampu menggembalakan seluruh umat ini. Amin.